Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di luar gunung Dewa Api, Su Feng menatap ke depan dengan ekspresi muram. Raut wajahnya sedikit berubah. Setengah bulan telah berlalu sejak bocah itu memasuki gunung Dewa Api. Bocah itu pasti udah dilebur menjadi abu. Itu juga bagus. Dia berdiri menoleh ke arah seorang pria untuk memerintah. Tunggu di sini selama sebulan. Kalau bocah itu belum muncul, kalian boleh kembali. Baik, pendeta tinggi, kata pria itu sambil membungkuk. Su Feng mengangguk. Dia masih punya banyak urusan dan dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Demi keamanan, seseorang perlu tinggal untuk mengawasi. Karena sekarang sudah dipastikan bocah itu meninggalkan di Gunung Dewa Api. Dia melesat pergi, kembali ke kota es dan salju, dengan semakin dekat kompetisi pil surgawi. Sekte Dewa Salju mereka harus bersiap sesegera mungkin untuk bersaing merebutkan juaranya. Lelaki itu mengalihkan pandangan dari arah yang ditinggalkan Su Feng, lalu menatap ke arah gunung Dewa Api. Ekspresinya agak malas. Bocah itu sudah lama berada di gunung Dewa Salju. Mustahil dia masih hidup. Tindakan imam besar jelas terlalu berlebihan. Baiklah, aku akan menunggu di sini selama sebulan, lalu kembali melapor. Ya tersenyum tipis dan lalu duduk bersila. Di dalam gunung Dewa Api, di udara, sesosok muda duduk bersila, dikelilingi hawa panas yang menyengat. Kulitnya pecah-pecah menyerupai tanah yang gersang. Selama kurun waktu ini, Cukwas yang perlahan-lahan telah mati rasa terhadap rasa sakit. Ia hanya mampu bertahan sampai sekarang berkat tekad yang kuat. Bahaya yang dihadapinya tak terhitung banyaknya. Beberapa kali ia berada di ambang kematian. Jika bukan karena kondisi fisiknya yang kuat, ia pasti sudah meleleh karena suhu tinggi itu. Pada saat ini, Cukwangseng tiba-tiba mendengar suara retakan di sekelilingnya. Kulitnya yang kering dan pecah-pecah terkelupas, lalu terbakar habis oleh suhu tinggi. Setelah seluruh kulitnya terkelupas, cahaya kristal mulai muncul. Kulit barunya menjadi agak transparan, seolah semua kotoran telah terangkat. Tubuh fisikku. Cukwangseng perlahan membuka matanya, kemudian menatap telapak tangannya dan ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Setelah masa latihan keras ini, kekuatan fisiknya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia mengalihkan pandangannya ke puncak gunung, matanya langsung berbinar. Karena paparan suhu tinggi dalam jangka waktu lama, gunung ini telah mengkristal dan kekokohannya tak tertandingi oleh artefak biasa. Cukwangseng tersenyum tipis, kemudian mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut menurunkannya ke arah puncak gunung di depannya. Seluruh dunia seakar bergetar karena ledakan. Lalu sebuah pemandangan menakjubkan terhampar luas. Di puncak gunung, sebuah cekungan seukuran telapak tangan muncul. Kedalamannya menembus separuh gunung. Dan ini dicapai sepenuhnya melalui kekuatan fisik. Tampaknya latihan keras yang saya lakukan selama ini tidak mengecewakan. Saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika dia memanggil patung iblis, kemungkinan besar efeknya akan mengejutkan. Ini, tepat saat dia berdiri, tatapannya tiba-tiba menajam, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Latihan kerasnya selama periode ini sebenarnya telah membawa kekuatannya ke ambang terobosan.
Sungguh hasil yang berlipat ganda. Chu Kuangseng tersenyum kemudian duduk bersila. Tangannya membentuk segel, dan kekuatan besar dan tak terbatas meraung keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatannya berfluktuasi, dan pikirannya berubah menjadi aliran cahaya, memasuki dunia kecilnya. Pikirannya terwujud dalam sebuah sosok. Kemudian Chu Kuangseng mengamati sekeliling, ekspresinya penuh dengan kegembiraan. Dunia kecilnya telah berbeda sekali, penuh dengan bunga dan tanaman, serta penuh dengan pepohonan semarak seperti dunia nyata. Transformasi ajaib ini kemungkinan besar disebabkan oleh ruang pepohon kuno. Ketika dia menerobos kerana laut pahit saat itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa setelah ruang pohon kuno itu menyatu dengan dunianya yang kecil, semua kemampuan ruang pohon kuno dipindahkan ke dunia kecilnya. Berkultivasi di sini setara dengan puluhan kali lipat berkultivasi di luar. Oleh karena itu, bahkan tanpa kekuatan iman, kecepatan terobosnya tidak lebih lambat dan dia tidak akan tertinggal dari orang lain. Sebuah dunia kecil akan segera tercipta. Pandangan Chu Kuangseng menyapu ke sekeliling, di mana kabut ungu menggantung di udara, seolah-olah ada kekuatan misterius yang berputar di dalamnya, menyebabkan ruang di tepinya terus runtuh dan terbuka. Terobosan kerana laut pahit ini berbeda dari semua ranah sebelumnya. Dengan setiap peningkatan kecil dalam level kultivasi, dunia kecil seseorang akan berkembang secara signifikan, dan kekuatan tempurnya akan menjadi lebih kuat. Aku ingin tahu seberapa besar itu bisa diperluas. Dunia kecil yang awalnya berukuran 10 kali lipat dari praktisi ranah laut biasa, dan sekarang setelah dia berhasil menerobos lagi, dunianya pasti berbeda dari orang biasa. Ruang di tepian terus runtuh. Benda-benda seperti penghalang itu dengan cepat menghilang. Dan di tempat kabut ungu menyebar, kehidupan pun mulai muncul. Dalam waktu kurang dari 1 jam, diameter dunia kecil ini meluas hingga 1.300 yang. Dan pertumbuhan ini terus berlanjut. Chu Kuangseng sangat gembira. Apa sebenarnya ruang pohon kuno itu? Aneh sekali. Karena dunia kecil yang diciptakannya sangat berbeda dari dunia lain. Bukan hanya dari segi ukuran. Memikirkan hal ini, tatapannya tiba-tiba tanpa sadar tertuju pada pagoda berwarna-warni. Di sini, menara batas berdiri setinggi 1000 kaki. Seperti pilar yang menopang langit, memancarkan keagungan tanpa batas. Entah kenapa, dia selalu punya firasat samar bahwa ada semacam hubungan yang aneh antara menara ruang waktu ini dan ruang pohon kuno. Mungkin justru karena hubungan inilah dunia kecil yang dimiliki saat ini tercipta. Menara ruang waktu, ruang, dan waktu. Mungkin dalam waktu dekat, ia akan bersentuhan dengan kekuatan yang lebih misterius. Kekuatan ini disebut waktu. Saat pikiran dalam benaknya berubah, 2 jam berikutnya telah berlalu. Dan penciptaan dunia kecil itu telah berakhir. Dan segalanya berangsur-angsur kembali tenang. 1600 jam. Tatapan Chu Kuangseng menyapu ke seluruh ruangan. Matanya dipenuhi keheranan. Dunia kecilnya saat ini lebih besar dari dunia Su Keifeng, pendeta tinggi dari sekte Dewa Salju. Sekarang aku harus pergi. Chu Kuangseng melihat ke kehampaan. Tatapannya seolah menembus dunia kecil dan menatap dunia luar. Setelah mengejarnya sekian lama, ini saatnya bagi Su Keifeng untuk membayar kembali utangnya. Jika dia bisa, dia akan melemparkan Su Keifeng ke Gunung Dewa Api. Sehingga Su Keifeng juga bisa merasakan sensasi saat dia terbakar api. Di luar Gunung Dewa Api,
praktisi kultus dewa salju yang ditinggalkan Su Geweng di sana, kini tengah asik memperhatikan dunia api di hadapannya. Sudah begitu lama berlalu. Tidak mungkin anak itu masih hidup. Pria itu duduk bersandar di atas batu merah menyala, memandang sekelilingnya dengan jijik. Lingkungan di sini benar-benar mengerikan. Anggota Gunung Dewa Salju mengelola atribut teknik atribut es. Mereka cukup anti terhadap tempat-tempat dengan konsentrasi energi atribut api yang tinggi. Karena imam besar tidak ada di sini, aku akan tinggal di kota kecil terdekat sampai bulan ini berakhir. Lalu aku akan kembali untuk melapor. Akan tetapi, saat dia hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik ke arah Gunung Dewa Api. Kobaran api yang hebat membumbung tinggi ke angkasa, mengubah langit menjadi semakin merah menyala. Seakan-akan hendak meledak dalam kobaran api. Saat berikutnya, sesosok muncul dari dalam. Pupil mata lelaki itu tiba-tiba mengecil dan dia berseru dengan ngeri. Itu anak kecil itu. Dia hampir meragukan kalau dia melihat sesuatu. Setelah berada dalam Gunung Dewa Api begitu lama, bocah itu masih hidup dan sehat. Aku harus kembali dan melapor kepada imam besar. Pikiran itu terlintas di benaknya dan dia segera berbalik untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, tubuhnya langsung menegang. Dia mengangkat kepala dengan susah payah untuk melihat sesosok muda muncul di hadapannya. Anak kecil, bagaimana mungkin kau belum mati? Dia menelan ludah, matanya melotot saat berbicara. Orang ini bahkan lebih mengerikan daripada sebelum dia memasuki Gunung Dewa Api. Sungguh tidak bisa dipercaya. Apakah Gunung Dewa Api semacam tanah suci baginya, yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat? Kalau saja tidak karena fakta bahwa banyak tokoh kuat dari Gunung Dewa Salju telah tewas di sana, dia pasti benar-benar mempercayainya. Apakah Su Geweng mengirimmu untuk menjaga tempat ini? Chu Guangsheng bertanya dengan tenang. Ekspresi pria itu langsung berubah dan dia berkata dengan dingin, "Bocah, kau masih berani menunjukkan wajahmu. Imam besar tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku sendiri yang akan pergi mencarinya." Chu Guangsheng tersenyum dingin, lalu melompat ke udara dan melesat pergi. Melihat hal itu, lelaki itu menelan ludah dengan susah payah. Sepertinya aku harus segera memberitahu imam besar kalau anak itu belum mati. Namun, menurut berita yang kami terima beberapa hari terakhir, imam besar tampaknya pergi untuk menangkap seorang wanita. Jadi dia seharusnya tidak berada di kota es. Pikiran-pikiran itu terlintas dalam benaknya. Lalu dia menghentakkan kakinya berminat meninggalkan tempat ini. Tapi pada saat ini, telapak tangan tiba-tiba turun dari langit, membawa tekanan yang sangat kuat dan jatuh ke arahnya. Pria itu terkejut, lalu wajahnya berubah marah. Bagaimanapun, dia adalah seorang praktisi di ranah laut pahit. Apa bocah itu pikir serangan ini bisa mengancamnya? Ia menyerang dengan telapak tangannya, kemudian bertabrakan dengan telapak tangan yang tak terlihat. Begitu keduanya bersentuhan, ia menyadari kekuatan yang tak tertandingi melonjak keluar, langsung menghancurkan tulang-tulang tangannya. Lelaki itu menjerit saat serangan telapak tangan itu menghantam dadanya, membuatnya terlempar ke belakang, kemudian menghantam sisi yang berlawanan. Tanah pun retak. Percikan api berterbangan kemana-mana, menguburnya di dalam. Tak jauh dari situ, Chu Guangsheng melihat ke arah kota es dan salju. Kilatan dingin terpancar di matanya. Su Geweng, aku kembali. Kota es dan salju, istana es dan salju.
Sosok Suwaseng turun dari langit dan mendarat tepat di depan istana es dan salju. Tatapan dinginnya tertuju pada istana dan teriakan dingin langsung bergema. Su Gefeng, keluar! Teriakan itu bagaikan guntur, langsung bergema di seluruh kota es dan salju. Membuat banyak tokoh kuat yang bergegas datang ke sini. Itu adalah bocah itu. Dia masih hidup. Sungguh menakjubkan. Imam besar sendiri mengejarnya dan dia masih berhasil selamat. Apakah bocah ini sudah gila? Alih-alih bersembunyi dengan baik, dia malah datang ke sini terang-terangan untuk berteriak. Apa dia cuma cari masalah? Semua orang terkejut dengan kemunculan Chu Guangsheng. Orang ini sungguh beruntung bisa lolos dari cengkraman Su Gefeng. Tapi muncul di sini sekarang sama saja dengan bunuh diri. Kali ini imam besar kemungkinan besar tidak akan membiarkannya pergi. Di tengah berbagai pikiran yang berkecamuk di benak semua orang, keributan akhirnya pecah di dalam istana es dan salju. Sosok-sosok muncul dari dalam, langsung mengelilingi Chu Guangsheng. Itu adalah penjaga es dan salju. Para penjaga es dan salju telah dimobilisasi. Sepertinya bocah ini tidak akan bisa kabur dari sini. Betapa cerobohnya. Dengan bakatmu, jika kau berlatih dengan benar selama beberapa tahun, kau mungkin tidak akan takut pada imam besar. Tapi sekarang, sungguh sayang sekali. Sosok lain melesat keluar. Dia adalah Qiao Tianke, penguasa kota es dan salju. Begitu Qiao Tianke muncul, dia langsung menatap Chu Guangsheng dengan ekspresi marah. Bocah, kau benar-benar berani datang ke pintuku untuk mati. Chu Guangsheng meliriknya dengan dingin. Di mana Su Gefeng suruh dia keluar. Qiao Tianke langsung mencibir. Orang bodoh. Mengapa kau tidak pergi sebelum imam besar datang? Chu Guangsheng mengangkat alisnya. Kilatan aneh muncul di matanya. Kata-kata orang ini agak aneh. Su Gefeng berarti tidak ada di sini. Hati Qiao Tianke bergetar, tetapi ia memaksa senyum. Kau sedang mencari mati. Ini adalah kota es dan salju. Dan kami tidak akan membiarkanmu bertindak sombong. Terdengar suara mendesing. Dan dia pun ketakutan saat melihat ujung tombak tajam diarahkan ke lehernya. Aura dingin yang tajam mengepul. Yang membuat seluruh tubuhnya terasa merinding. Jawab pertanyaanku. Kemana Su Gefeng pergi? Chu Guangsheng menatap tajam. Hati Qiao Tianke langsung bergetar dan dia tidak berani menatap tatapan dingin itu. Imam besar sedang dalam pengasingan dan akan segera muncul. Ujung tombak itu bergetar pelan, meninggalkan luka berdarah di lehernya. Merasakan sakit yang menyengat di lehernya, Qiao Tianke mengulurkan tangan untuk menyekat darahnya. Jangan bunuh aku. Penatua Agung tidak ada di kota es dan salju. Kemana dia? Qiao Tianke melengkan ludah. Tetua Agung pergi ke daratan es dan salju. Untuk apa kau pergi ke sana? Chu Guangsheng sedikit merengernyit, wajahnya menunjukkan keraguan. Saya tidak sepenuhnya yakin apa yang mereka lakukan. Tetapi orang-orang yang datang bukan hanya tetua agung, tetapi juga ada dua pendeta tinggi lainnya. Sepertinya seorang wanita telah muncul di daratan es itu, memiliki tubuh iblis es yang sangat langka. Tubuh iblis es? Chu Guangsheng tertegun sejenak, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu adalah kakak perempuannya. Niat membunuh yang sangat besar menyeruak dari tubuhnya. Langsung menghantam Qiao Tianke dengan keras. Dan menghantam ke istana dewa dan salju di belakangnya. Bajingan tua, kau akan menyakiti adikku.
Aku akan melawan gunung dewa salju sampai mati. Terima kasih.